Tak hanya sekedar menghiasi atau mempercantik halaman rumah saja. Tahukah Anda hobi memelihara tanaman juga memiliki beragam manfaat bagi kesehatan? Apa saja manfaatnya? Di segmen kali ini, Dr. Ekles akan berbincang sehat dengan salah seorang dokter yang memiliki hobi memelihara tanaman hias. Siapa dia? Yuk kita simak. Halo Dokter Sali, Halo, apa kabar? baik. Wah, luar biasa ya, tempatnya hijau-hijau ya dokter ya? Seru ya? Seru banget. Oke, pemirsa, saya sudah bersama dengan Dokter Sali Fedrini Mars. Ini di tengah tempatnya yang hijau-hijau nih dokter. Di Ya, Bekasi. di Bekasi ya, seger banget lihatnya. Saya penasaran nih dengan dokter nih, kenapa sih hobi bercocok tanam dokter? Hobinya ya sebenarnya nggak dari dulu. Terus mulai tahun 2018 saya baca art jurnal gitu kalau ternyata memelihara tanaman itu bagian juga dari kesehatan, bisa terapi juga, healing lah gitu. Terus cobain satu, ternyata seru ya, lama-lama lumayan menikmatin gitu, ansietas, kecemasan berkurang gitu, lumayan lah gitu. Oh, jadi sebelum kebiasaan. Jadi kebiasaan. Jadi sebelum pandemi dokter udah hobi bercocok tanam. Dan kelihatan pas pandemi kan orang lebih ke tanaman kan, karena memang di pandemi kan orang gelisah ya. Ternyata setelah bercocok tanam mereka menemukan hal yang bisa menurunkan kegelisahannya itu mungkin ya, jadinya akhirnya banyak yang suka. Yang suka termasuk dokter, ya. Berarti sejak 2018 ya, memang tanaman apa yang dokter gemari? Yang kayak gini, houseplant kayak gini, jadi yang gampang, yang nggak terlalu banyak makan tempat, dan bisa ditaruh indoor, jadi dia nggak perlu butuh matahari yang banyak. Salah satu juga alasan bercocok tanam adalah di samping aktivitas mengurangi kecemasan. Nah, menurut dokter apa manfaat bercocok tanam secara umum dokter? Kira kan simple gitu, pohon kasih kita oksigen ya kan, ya itu cuman contoh sedikit ya, karena oksigen nggak terlalu banyak juga dari tanaman ya. Paling banyak sih lebih ke kesehatan kita sebenarnya dari fisik, misalnya mau nggak mau kan kita jadi gerak ya. Benar. Bergerak, akhir otot juga terlatih gitu, mau nggak bergerak. Lalu dari kesehatan mental juga kan ada penelitiannya memang dengan bercocok tanam itu secara signifikan loh bisa ngurangin depresi, ansietas, kecemasan. Dan di luar negeri itu memang ini salah satu tools yang dipakai untuk terapi, malah bercocok tanam, ada namanya horticulture therapy. Oh, berarti itu lebih ke apa tuh dokter biasanya? Jadi menggunakan media bercocok tanam untuk orang-orang yang punya masalah, kayak orang yang kecanduan, anak-anak yang ADHD, autis, orang-orang tua gitu. Jadi memang salah satu metode yang dipakai untuk itu. Untuk ini ya, jadi bercocok tanam selain aktivitas mengisi, apalagi di masa pandemi, berolahraga juga ada aktivitasnya fisiknya, dan kedua ada efek kesehatan seperti dokter bilang tadi adalah mengurangi kecemasan dan sebagainya. Iya, karena kan yang kurang dari kenapa orang depresi kan, karena kadang-kadang satu sense of agency-nya hilang, karena kayak kadang dia ngerasa nggak berguna lagi nih hidup. Dengan bertanam kita harus kasih pupuk, harus siram, harus ngelindungin dia dari penyakit. Nah, begitu tanamannya sehat, dia akan ngerasa sense of agency-nya hidup lagi nih. Oh, hidup saya tuh bisa berguna kok buat makhluk lain. Nah, itu terbangun tuh. Satu. Benar. Terus kalau misalnya kita numbuhin misalnya tanaman buah dari bibit, akhirnya jadi timbul misalnya tomat, udah bisa panen. Nah, itu kan jadi self esteem, oh ternyata saya masih bisa menghasilkan sesuatu. Benar. Karena ada orang-orang yang misalnya sudah nggak bekerja lagi, dia secara fisik udah nggak bisa kemana-mana, nggak produktif. Nah, itu tuh masalah bagi dia untuk harus ada nih hal yang bisa membangkitkan semangat dia bahwa dia bisa berlaku. Nah, itu di bercocok tanam itu bisa kita timbulkan, nih salah satunya lah. Oke, dokter, ini banyak banget kan tanamannya. Kalau ini jenis apa dokter? Banyak di sini philodendron sama monstera. Tanaman yang paling dokter gemari atau berkesan yang mana dokter ya? Itu jenis kelompok aroid, jadi tanamannya memang tanaman hutan, tropis, dan memang nggak perlu banyak perawatan khusus. Jadi disiramnya juga cukup seminggu sekali, nggak perlu matahari banyak, bisa ditanam di indoor, gitu. Terus tumbuhnya ke atas, jadi praktis. Kita kan atau dokter juga sebagai dokter, gimana sih cara membagi waktu sebagai dokter? Apalagi sekarang ada aktivitas bercocok tanam atau merawat tanaman, gimana dokter? Sebenarnya karena tanaman itu justru paling mudah ya makanya sering dipakai buat terapi, karena
nggak, sebenarnya kalau pelihara binatang, kucing, anjing kan sebenarnya juga bikin happy juga sih ya, gitu. Bisa bikin releasing stress juga. Cuman kan effortnya lebih banyak. Harus kasih makan, nggak bisa ditinggal. Kalau nggak ditinggal dia mati. Sedangkan kalau tanaman cukup disiram seminggu kita traveling masih aman. Masih aman ya. Jadi sebenarnya lebih apa ya? Praktis. Lebih praktis ya. Dokter Sally, dokter bilang kan tadi seminggu sekali disiram. Selain itu ada apa? Dikasih pupuk ya, atau? Dikasih pupuk. Itu pun bisa pakai pupuk yang slow release, jadi tinggal taruh bisa 6 bulan. Oh gitu? Iya. Wah, enak banget ya? Enak. Paling supaya nggak kena hama, gitu-gitu iya, aja. itu Semprotan hama sedikit, gitu. Udah, paling itu aja. Semprotan hama biasanya apa, sehari sekali atau? Kalau perlu sih, kalau di indoor malah hampir jarang ada hama ya. Jarang ada hama ya. Tapi mungkin ekosistemnya, lingkungannya, kalau ya, saya lihat ini paling ada... dia harus humid kelembabannya karena ini di hutan kan lembab, hutan tropis. Bisa sih di kering tapi tumbuhnya nggak maksimal. Nggak maksimal. Jadi kalau bisa humidity-nya di atas 60 derajat. Oke, nah itulah ada ini ya kelembapan ya. Ya, suhunya juga nggak boleh kena matahari langsung karena dia bisa gosong. Ada kan masyarakat beranggapan atau mitos-mitos di luar sana, jangan memelihara tanaman di dalam kamar misalnya, karena berbahaya katanya bagi kesehatan. Takut rebutan oksigen ya? Iya, gitu. Iya kan kalau tanaman katanya kalau misalnya pagi dia ngeluarin oksigen, kalau malam dia ngambil oksigen dan ngeluarin CO2 ya. Itu respirasi tanaman. Cuman ya nggak segitunya, nggak akan banyak banget lah gitu, nggak sebanyak itu. Yang diambil nggak akan mungkin rebutan sama kita gitu. Tapi kalau cuma tumbuhan kecil atau tanaman kecil, saya rasa gimana juga tidak berpengaruh ya? Enggak, kalau oksigen kita aja kan sebenarnya kadarnya cuma 20%, sisanya nitrogen, kita nggak keracunan tuh. Ya kalau cuma beberapa pot di kamar ya harusnya no problem. Terhijau-hijau ini menyejukkan mata ya, apalagi yang ini apa namanya dok? Anthurium dorayaki ini silangan orang Indonesia nih. Oke dokter, nah ini kan memang menyejukkan mata ya. Tapi apa sih tips merawat tanah atau bercocok tanam sehingga bermanfaat untuk kesehatan? Yang penting sih satu, rawat sendiri, jangan nyuruh mbak yang rawat ya. Iya, nggak bergerak dong ya? Nggak bergerak, tetap harus bergerak. Terus be mindful lah, jadi semua inderanya dipakai, be present gitu, lihat, oh indah ya teksturnya, dirasa, diraba gitu. Terus sepenuh hati lah ya. Sepenuh hati. Tadi aku bilang kan, bisa banyak dapat insight-insight dari tanaman. Kayak misalnya beberapa tanaman itu ternyata kebutuhannya beda-beda. Ada yang suka banyak cahaya, ada yang enggak, ada yang butuh air banyak. Oh berarti kita kebutuhan kita sama orang beda. Kadang-kadang kita harus istirahat. Jadi kayak gitu-gitu loh yang lebih mindful lah. Memang yang salah satu yang saya dapat dari dokter Sally adalah di samping mencurahkan sepenuhnya, ingat harus ngurusin diri ya. Iya. Jangan dikasih ke mbak atau yang lain ya. Kalau mbak enggak, cuma nggak sehat dong kita. Nggak gerak deh. Nggak gerak dan nggak mencurahkan sepenuhnya ya. Dan sering kena, karena kita kan lupa nggak kena panas matahari ya. Ini mau nggak mau kita panas-panasan, vitamin D-nya juga dapet ya kan. Nggak terasa udah berjemur. Berjemur ya. Terima kasih dokter, informasinya sangat luar biasa. Di samping kita tambah pengetahuan dan menyejukkan mata karena hijau-hijau nih. Oke pemirsa, itulah Bincang Sehat saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Sally Fedrini Mars untuk Hidup Sehat Plus. Terjadi akibat peradangan pada kelenjar minyak di kulit. Maka dari itu, jangan pernah memencet jerawat Anda karena tangan kita mengandung kuman. Dan itu akan memperparah kondisi jerawat dan memicu terjadinya infeksi. Dan kuncinya adalah cegahlah timbulnya jerawat dengan cara 1. Pola makan yang sehat, 2. Cukup tidur, dan yang terakhir adalah olahraga secara teratur.